ada cobrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah datang di sini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Buat yang baru gabung, baru datang di rumah Aura, selamat datang ya dan salam kenal. Oke, di video kali ini saya awali dari beberes dapur ya. Karena di video ini saya juga pengen share ke teman-teman bahwa kegiatan saya juga ada yang di luar rumah. Jadi kali ini tuh saya kepengen quality time sama keluarga, mumpung Pak Su tuh lagi pulang ya. Jadi ini tuh sebenarnya video hari weekend minggu kemarin gitu ya teman-teman, sebelum Pak Su pulang. Jadi rencananya saya tuh kepengen jalan-jalan ke pantai, karena pas di Lampung kemarin kan saya ke pantai. Nah Mbak Tita tuh ceritanya kesirian gitu teman-teman. Kesirian tuh apa ya bahasa Indonesianya? Jadi kepengen ikutan juga ke pantai gitu, cuman karena di Purbalingga itu nggak ada pantai, akhirnya nanti kami jalan-jalannya tuh rencana mau ke Pantai Jetis yang ada di Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap ya kalau nggak salah. Nah, sebelumnya saya udah cuci piring, kemudian lap-lap sebentar, lanjut saya juga mau masak nasi ya. Karena rasanya tuh nggak enak kalau nasi sudah habis tidak langsung masak ya, takutnya nanti tiba-tiba ada yang lapar gitu ya. Kalau sudah ada nasi kan enak ya teman-teman, kita tinggal bikin lauknya aja. Kalau lauk mah gampang, kalau ada telur ya udah goreng telur aja, ada tempe ya tempe, pokoknya seadanya aja gitu ya. Nah alhamdulillah ini dapurnya udah selesai ya teman-teman, sudah saya lap-lap, kemudian lapnya juga saya cuci lagi, kemudian saya jemur di jemuran kecil untuk lap ya teman-teman, di dekat mesin cuci. Nah kalau untuk lap-lap meja dapur itu kadang-kadang saya pakainya kanebo, kadang pakai lap yang microfiber gitu. Pokoknya selihatnya pandangan saya ada lapnya apa ya udah saya pakai gitu. Nah lanjut, ini saya bersihin dan beresin tempat tidurnya. Jadi pas bikin video ini anak-anak dan Pak suami itu saya ungsikan. Jadi saya usir kalau saya lagi bikin video di kamar, mereka semua pada di kamar, saya usirin gitu, jangan di sini, mamahnya mau bikin video gitu. Karena kan anak-anak pada pakai celana pendek, Pak Su juga katanya masih awut-awutan, terus Mbak Tita juga nggak pakai jilbab gitu ya. Jadi udah mereka pada minggir ke kamar depan gitu. Nanti kalau pas saya di kamar depan ya udah dia ngungsi lagi di kamar belakang kayak gitu teman-teman. Karena mereka semua kayaknya anti kamera ya. Kalau saya videoin atau foto biasanya suka menolak gitu loh teman-teman. Katanya biar mama aja yang ada di YouTube. Cuman ya memang saya juga jarang banget untuk on kamera ya. Biasanya dari samping atau di belakang gitu ya. Gak apa-apa ya teman-teman, mohon maaf karena demi kenyamanan saya aja gitu. Yang penting kan teman-teman bisa lihat kegiatan saya lagi beberes ataupun lagi masak. Nah tempat tidurnya udah bersih, udah rapi. Jadi rapinya ya seperti itu aja ya teman-teman. Saya tidak bisa merapikan tempat tidur yang benar-benar kesat atau benar-benar rapi. Naruh bantalnya juga seperti itu. Karena memang bantal saya juga udah tidak terlalu bagus ya, agak kempes kayak gitu. Terus gulingnya itu dibawa ke kamar depan teman-teman. Lanjut ya, ini saya nyapu-nyapu dulu. Jadi kalau nyapu itu kamar belakang saya bawa ke depan ya teman-teman. Kalau untuk dapur itu biasanya sapu tersendiri tapi tidak ke depan. Nanti kotorannya itu saya ambil menggunakan sapu yang kecil. Lanjut ya, ini saya bersihin sofa, saya geblok-geblok, dan anak-anak sama Pak suami itu udah ngungsi lagi di kamar belakang sambil nonton film di Netflix. Karena jujur ya bun, saya itu kalau beberes ada orang kayak nggak nyaman aja gitu ya. Karena nggak leluasa untuk beresinnya, apalagi kalau sudah pegang sapu lidi seperti ini, digeblak-geblok seperti itu kan debunya kemana-mana. Terus suka berisik, apalagi kalau ada orang yang duduk di sofa gitu ya. Saya beberes, saya nyapu, itu kayaknya risih banget ya. Makanya saya usir-usir aja, pindah tempat ya, dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, pokoknya kayak gitu.
Terus saya tuh kalau beberes tidak suka dibantuin ya, nggak ngerti kenapa rasanya tuh lebih enak sendiri karena kita tahu barang mana yang akan kita bersihkan gitu ya. Kalau dibantuin rasanya tuh kayak riuh gitu loh teman-teman. Mendingan sendiri satset, tapi ya benar-benar sepi seperti ini. Kalaupun ada orang ya biasanya suruh minggir dulu, pindah tempat gitu teman-teman. Nah kalau sepi seperti ini kan enak ya, kita beberesnya lebih leluasa. Dan saya sebenarnya tuh nggak enak ya kalau bikin video beberes seperti ini karena tempatnya ya itu-itu aja, terus gerakan beberesnya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya nonton video saya. Semoga bisa jadi motivasi untuk tidak mager beberes ya. Saya sendiri juga kadang-kadang males untuk beberes rumah ya teman-teman, nggak melulu rajin terus. Apalagi kalau badan lagi nggak enak, terus banyak yang dipikirin, biasanya itu benar-benar merusak mood untuk melakukan aktivitas ya. Apalagi pekerjaan kita kan hanya itu-itu aja. Di rumah ketemunya sama cucian, sama sapu, sama kompor, sama wajan. Bosen banget ya teman-teman. Makanya ya namanya ibu rumah tangga itu memang bener-bener harus ada waktu untuk me time atau quality time ya. Cuman kalau saya itu biasanya quality time-nya nunggu pak suami dan anak-anak itu libur ya. Makanya kadang-kadang saya suka jenuh banget. Biasanya untuk mengatasi itu saya itu baca buku gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah kalau saya anak-anak kan udah pada gede ya. Jadi saya bisa pergi keluar kota sendiri kayak kemarin itu misal ke Lampung atau ke Bali. Kalau kakak saya ngajakin, yang penting saya mendapatkan izin dari pak suami, dari anak-anak ya udah jalan gitu teman-teman. Dulu pas anak-anak kecil juga nggak bisa kemana-mana. Pokoknya kalau kemana-mana udah gembolannya banyak banget. Udah gendongin anak, bawa tasnya juga isinya macam-macam. Ada diapers, ada susu. Terus ada minyak angin, pokoknya komplit banget. Terus ada makanan bayi juga, repot. Cuman semua itu kan sudah terlewati ya. Namanya kita ibu muda, pasti suatu saat anak-anak udah gede merasa kesepian juga teman-teman. Kayak saya sekarang ini ya, karena anak-anak pada sibuk, udah pada gede, pulang sekolah juga sore. Terus pak suami juga jarang di rumah ya, lebih sering di Jakarta, pulangnya juga paling cepat itu 2 minggu, tapi lebih sering sebulan sekali, itu pun hanya semalam atau 2 malam. Makanya saya yang sering ke Jakarta karena waktu pak suami itu kan memang tidak ada. Kadang-kadang kalau pas di Jakarta ya saya ke sana gitu, tapi lebih sering dia tuh ke Kalimantan atau ke Papua gitu teman-teman. Makanya ya kepengen banget cepat ngumpul ke Bekasi gitu ya. Doakan semoga rumah di Purbalingga ini cepat laku ya, amin. Oke teman-teman, beberesnya udah selesai. Kemudian kami semua udah satset mandi, lanjut melakukan perjalanan ke pantai ya. Jadi pantai pilihan kami saat ini adalah di Pantai Jetis, Pantai Congot nih teman-teman. Adanya di daerah Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Tadinya tuh kami kepengen ke Menganti gitu karena Pantai Menganti itu indah banget, bagus banget, banyak batu karangnya. Terus kalau kita turun ke bawah ya, mandi-mandi di pantai yang ada batu karangnya itu, herannya kulit kita tuh nggak hitam, nggak gosong gitu ya. Terus makanan di sana juga murah-murah banget teman-teman. Ada tahu masak, terus ada gado-gado, ada soto, mendoan ya. Ciri khas Kebumen itu kan mendoannya yang gede-gede banget ya teman-teman. Tapi karena saya mikirnya itu kalau Menganti itu kan naik banget gitu ya, naik turun seperti itu, banyak tebing. Saya agak-agak ngeri gitu ya karena ban mobil saya yang sebelah kanan itu agak-agak halus, belum saya ganti lagi. Jadi saya memutuskan untuk jalan-jalannya di Pantai Jetis aja seperti ini. Karena di Pantai Jetis ini juga menurut saya sih lumayan bagus ya, banyak pohon-pohon, terus ada muaranya juga karena ini tuh bersebelahan dengan Pantai Logending. Nah ini udah sampai Pantai Jetis ya teman-teman. Alhamdulillah seperti ini, belum terlalu banyak pengunjung. Jadi ada ibu-ibu ini yang pada senam bareng gitu ya, mungkin rombongan pakai bis tadi. Oh ya sorry maaf. Jadi saya ke Pantai Jetisnya itu hari Sabtu kemarin ya teman-teman, bukan hari Minggu, makanya masih sepi seperti ini. Dan di dalamnya itu banyak banget orang jualan, ada jualan lato-lato seperti biasa ya, di mana-mana itu lato-lato, terus
ada ikan asin juga. Jadi kalau di sini tuh baunya tuh ikan asin gitu ya. Nah, saya tuh memilihnya di pantai ya teman-teman. Kalau kita jalannya ke kiri itu di pusat ikan, jadi pasar ikan gitu. Saya tidak ke sana. Nah, di sini tuh banyak warung juga. Saya tuh seneng kalau di tempat wisata tuh ada warung seperti itu. Biasanya tuh ada makanan kampung kayak pecel, terus ada kopi-kopi. Nah, setelah di sini kami tuh tertarik kepengen naik kuda. Jadi Mbak Tita tuh mau naik kuda yang single seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau naik kuda jalan sampai ujung balik lagi bayarnya itu 25.000. Cuman saya nggak tega ya karena panas-panas. Terus masnya mau nuntun Mbak Tita sampai ujung balik lagi, akhirnya saya tambahin aja gitu. Karena memang sebenarnya 25.000 itu ya sudah tarifnya gitu ya. Cuman kasihan masnya. Mbak Tita happy banget akhirnya kesampaian juga jalan-jalan ke pantai. Cuman sayang ya teman-teman, kalau pantai di wilayah Jawa Tengah itu biasanya kotor banget seperti ini. Jadi kemarin saya jalan-jalan ke Lampung itu pantainya bener-bener bersih, terus pasirnya juga enak diinjek gitu loh teman-teman, kayak pasir putih. Nah kalau di sini ya di Pantai Cilacap, Kebumen gitu biasanya kotor banget ya, banyak sampah-sampah, harusnya itu ada petugas kebersihan. Tapi kemarin itu katanya apa namanya, bukan masinis ya, Sais namanya ya teman-teman, yang ini mengoperasikan yang kusir, iya kusir ya. Dia bilang katanya tuh ini bekas rob gitu, jadi airnya tuh pasang naik ke atas bawa sampah. Makanya saya heran itu sampah banyak banget, diapers atau pampers, terus botol-botol lah, orang-orang tuh buangnya tuh apa iya ke laut gitu loh, yang saya pikirin tuh itu ya. Nah setelah naik kuda, tadi saya juga naik delman itu 40.000 ya teman-teman. Kalau 40.000 tapi kan bapak kusirnya itu tidak capek jalan ya. Nah kalau yang kasihan itu mas-mas tadi itu loh, yang gandeng yang bawa kuda single nemenin Mbak Tita, itu saya nggak tega. Karena tentunya kan harus jagain kudanya, jagain Mbak Tita juga ya. Nah menurut saya ini sih lumayan bagus ya untuk foto-foto gitu, lumayan indah. Cuman kekurangannya itu tadi ya, karena banyak banget sampah teman-teman. Nah Mbak Tita sama Mas Jalil alhamdulillah seneng banget, happy, karena dia kan setiap hari harus sekolah sampai sore, belum lagi tugasnya juga banyak banget. Oke teman-teman, karena pengen banget minum yang hangat-hangat, ini Pak suami pengen dibeliin kopi, jadi saya beli kopi. Tapi saya seneng banget di sini tuh harganya tidak ini teman-teman, tidak mahal ya, harga yang wajar, yang umum gitu. Untuk teh tawarnya itu 2.000, kopinya 3.000, dan mendoan yang gede ini satu porsinya itu 7.000 teman-teman, dikasih sambal kecap seperti ini. Karena terlalu besar jadinya saya minta dipotong jadi 6. Terus saya juga beli pecel ya. Nah setelah minum kopi, minum teh, dan makan pecel, kemudian saya jalan-jalan di atas pasir tanpa menggunakan alas kaki. Jadi ini yang disebut dengan grounding. Jadi fungsinya grounding itu bagus banget ya untuk menetralkan atau membuang energi negatif yang ada di diri kita ya teman-teman. Karena kadang-kadang kita itu kan stres, terus suka marah-marah gitu ya. Makanya sebisa mungkin ya kita itu seminggu sekali untuk grounding, jalan di atas tanah ataupun rumput ataupun di pasir tanpa menggunakan alas kaki, supaya pikiran dan tubuh kita itu akan positif. Nah kalau semuanya udah baik, udah positif, jadi kalau kita mau jemput rezeki itu bawaannya tuh gampang, enak, dan semangat teman-teman. Rasanya tuh senang banget ya teman-teman kalau kita jalan-jalan di alam seperti ini. Kalau di mall itu kadang-kadang suka bosen ya, karena lihatnya ya pajangan-pajangan baju seperti itu doang ya. Kalau di alam kan kita lebih banyak bersyukurnya karena kita melihat keindahan ciptaan Allah yang luar biasa. Oke, dari pantai kami lanjut cari makan, karena tadi kan makannya hanya pecel, beli satu doang.
untuk icip-icip ya sama minum kopi. Jadi ini makan yang beneran, dan kami memutuskan untuk makan sate ayam dan sate kambing. Terus saya juga pesen tongseng yang pedas enak banget. Nah ini tuh adanya di Ayam Malas Kroya teman-teman, karena sekalian arah balik ke Purbalingga. Karena pas suami nggak makan kambing, jadi beliau pesennya itu ayam goreng kampung. Itu satu paket sama minum hanya 23.000 aja, tapi rasanya enak banget. Dan saya pesen tongseng seperti ini enak banget. Ini tuh rasanya pedas ya, tongseng kambing. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.